Halo, Shalom, Francis. Hari ini tanggal 9 September 2022. Kembali kami akan membawakan renungan dari firman Tuhan. Bacaan Injil hari ini dari Lukas 6 ayat 39 sampai 42. Sebelum itu mari kita mulai dengan doa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh kembali hadir untuk membaca, belajar firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk mengerti apa yang Kau perkatakan, apa yang Kau maksud melalui firman-Mu ini Tuhan, agar kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, perikopnya, mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Lukas 6 ayat 39 ya. Oke. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan baklok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, jadi di sini diumpamakan bahwa orang buta, bagaimana, apakah mungkin orang buta atau menuntun orang buta? Ya, berarti kan kemungkinan mereka akan sama-sama jatuh ke dalam sebuah lubang gitu ya. Jadi maksud kalau dari sini gimana bro yang ditangkap? Memang kalau kita lihat dari ayat 39 sampai 42 ada dua objek yang berbeda ya. Yang pertama kita bicara mengenai orang buta. Iya. Yang 41-42 kita berbicara mengenai murid. Selumbar. Iya, selumbar. Di dalam mata. Jadi sedangkan ada balok di dalam mata. Yeah. Dua case yang berbeda, tetapi kita akan coba mengetahui apa sih yang Tuhan inginkan pada kita pada pagi hari ini ya. Yeah. Kalau kita lihat dari Yesus mengatakan perumpamaan, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Yeah. Ada satu penulis yang mengatakan begini, perbedaannya menyolok ya. Jadi mereka yang orang-orang Yahudi ya, mereka sudah mendengar ajaran dari Tuhan Yesus ya, dari khotbah di bukit. Ini kan sesudah khotbah di bukit ya. Dan mereka sudah juga mendengar ajaran-ajaran dari ahli Taurat, orang Farisi. Mereka sudah ada perbedaan yang menyolok begitu. Dan sini langsung Tuhan Yesus bilang begini, perumpamaan itu adalah, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Jadi kalau saya lihat di sini bahwa ada dari satu penulis Hendriksen mengatakan itu mengenai orang buta, pengajaran itu diumpamakan sebagai pengajaran dari orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat. Yeah. Jadi orang-orang butanya begitu. Dan berbeda sama Yesus yang Yesus katakan. Yeah. Jadi kalau kita dengar pengajaran yang sesat dari orang-orang yang seperti ahli Taurat itu, kita akan dijerumuskan ke dalam lubang begitu bro. Memang ini kan kita sering baca juga ya bahwa orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi itu mereka mempelajari dengan taat hukum Taurat, tapi itu berlaku untuk orang lain, ya kan? Tidak diaplikasikan dengan diri sendiri. Jadi di sini mungkin perumpamaan balok dalam mata kita tidak dapat kita lihat, tapi selumbar di mata orang lain dapat kita lihat. Jadi
mungkin di sini kita diajarkan untuk supaya kita boleh mengintrospeksi diri kita juga sendiri sebelum kita menghakimi orang lain gitu ya bro ya. Benar bro. Jadi kalau kita dengar pengajaran Yesus, kan mereka orang-orang ahli Taurat, mereka berdasarkan kitab Taurat ya. Tapi Yesus adalah Sang Firman sendiri. Beberapa hari kita udah tahu ya, kita udah belajar bahwa Firman itu adalah menjadi manusia, yaitu Yesus sendiri. Jadi yang ketika Yesus yang ajarkan, mereka banyak pertentangan. Iya. Jadi ada perbedaan-perbedaan. Yang poin kedua yang kita lihat adalah bagaimana seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama. Mungkin dalam bahasa lainnya bukan sama bro ya. Akan sama seperti gurunya gitu. Kalau kita lihat, kalau saya perhatikan juga mengenai kata sama dengan, ya kita tahu. Kita nggak mungkin sama ketika kita jadi murid Yesus, kita sama seperti Yesus, nggak mungkin. Bahasa aslinya itu di NIV, jadi di situ dikatakan will be like. Jadi menjadi serupa ya. Hampir seperti. Menjadi seperti atau menjadi serupa. Bahasa aslinya adalah estai hos. Jadi kita seperti, bukan sama dengan. Betul. Bagaimana mungkin ya tidak akan pernah kita bisa sama seperti Yesus gitu. Jadi kita harus belajar ketika kita menjadi murid Yesus, kita harus menjadi seperti Yesus dalam arti kata ya, apa yang dia ajarkan kita lakukan gitu. Betul. Jadi poin selanjutnya ketika 41-42 mengenai selumbar mata, sedangkan balok di mata kita balok di dalam mengetahui kita. Kita tidak ketahui. Nah, jadi di sini maksudnya gimana nih bro? Apakah mungkin kita lebih sering menghakimi orang tanpa kita mencoba memahami dulu apakah kita sudah benar gitu ya. Nah, mungkin juga dalam kehidupan keimanan kita ini juga sebelum kita melakukan sesuatu juga mungkin melakukan pelayanan atau segala macam, itu kita juga harus memperbaiki diri kita juga gitu loh bro ya. Betul, bro. Jadi kita harus bertobat dulu gitu kan, kita harus memperbaiki lah kehidupan kita supaya apa yang kita lakukan dalam pelayanan kita itu bisa selaras dengan apa yang diajarkan Tuhan gitu bro ya. Biasanya kan namanya manusia bro ya, kita sering mengecam orang, kita sering menyalah-nyalahkan orang tanpa kita melihat kesalahan kita gitu. Kita cenderung nyalain orang gitu. Jadi yang itulah kita belajar di sini bagaimana ketika kita menyalahkan orang, kita nggak ada kecenderungan membuat dia itu sadar gitu. Betul. Tanpa keinginan tersebut supaya apa? Supaya atau memberikan mereka itu solusi bagaimana nih supaya nggak begini-begini. Kita cuma salah-salahin aja. Makanya kita belajar di sini bagaimana balok di mata kita. Artinya kita menyadari kesalahan kita. Ketika kita sadar kesalahan kita, ini bicara mengenai balok ya. Kita minta ampun kepada Tuhan. Kemudian pertobatan pertobatan. Kemudian kita minta diperlengkapi oleh firman Tuhan, diperlengkapi. Supaya apa? Supaya kita bisa mengeluarkan selumbar di mata mereka. Makanya ini kan dikatakan dalam 42 itu tadi, bro. Keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ya, jadi di situ dikatakan bahwa memang kita harus melakukan dulu untuk diri kita. Apa yang kalau kita ada kekurangan, kita ada kesalahan, kita harus perbaiki dulu. Baru kita bisa mengomentari orang lah istilahnya. Atau kita kalau kita mau melakukan pekerjaan di ladang Tuhan juga demikian. Kita harus melakukan pertobatan juga lah. Iya kan? Betul. Dan pertobatan itu tidak cukup satu kali ya, maksudnya kita tiap hari juga kita terus melakukan pertobatan, perbaikan diri kita. Gitu. Poin-poin hari ini bro, gimana? Yang pertama kita harus menjadi murid Yesus tadi. Betul. Kita harus, caranya apa? Kita harus belajar terus menerus, diperbaharui setiap hari. Baca kitab suci ya. Kita belajar oleh sang guru kita siapa? Yesus Kristus. Melalui apa? Melalui firman Tuhan, yaitu Alkitab. Dan supaya apa? Supaya menjadi seperti dia. Itu poin pertama. Poin kedua adalah
kita sadari bahwa kita itu punya kelemahan, kita punya balok di mata kita ya. Ada balok di mata kita. Dengan kita bagaimana yang tadi Bro bilang, kita ya minta ampun kalau kita tahu kita koreksi diri lah ya. Dan kemudian kita diperlengkapi oleh firman Tuhan, diperlengkapi oleh mentor-mentor kita gitu. Sehingga apa? Kita dilayakkan untuk apa? Ya. Untuk mengeluarkan selubar di mata mereka, orang-orang yang jauh dari Tuhan atau orang-orang yang kita layani. Ya, bagaimana istilahnya, bagaimana kita membawa manusia menjadi lebih dekat sama Tuhan kalau kita sendiri tidak dekat dengan Tuhan gitu kan, kurang lebih seperti itu, Bro. Ya, Bro. Ya, jadi apa yang tindakan kita lakukan itu semua juga ya kita harus perbaiki gitu loh. Baik. Jadi sebelum kita akhiri renungan hari ini, Francis, kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar bahwa kami mau menjadi seperti Engkau Tuhan, menjadi murid-Mu Tuhan. Kami harus belajar setiap saat, setiap hari, diperbarui setiap hari oleh guru kami, yaitu Engkau sendiri, Yesus Kristus, melalui firman Tuhan. Ajar kami Tuhan supaya kami melihat diri kami, balok di mata kami Tuhan. Ketika kami sadar bahwa kami ini orang berdosa, kami akan minta ampun, kami akan bertobat saat itu juga Tuhan. Dan kami akan diperlengkapi oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih, ajar kami tetap setia dalam melakukan firman-Mu. Dalam kehidupan kami sehari-hari, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Amin. Oke, Francis. Demikian, thank you, dan shalom. Shalom.